Saya yakin si Ramdanlah yang sudah bikin Rani stres dan lalu bikin dia nekat bunuh diri. Benar-benar kurang ajar anak itu. Harusnya waktu itu pihak kepolisian langsung penjarakan dia. Ini malah harus menunggu hasil penyelidikan segala. Sungut Pak Herman seraya mengepakkan tinjunya. Warga yang mendengar ucapan bernada hasutan dari Pak Herman langsung manggut-manggut membenarkan semua yang dikatakan oleh Pak Herman. Diam-diam dalam hati Pak Herman tersenyum puas. Sebuah senyum penuh arti terukir di bibirnya yang menghitam. Namun tak lama setelah Rani meninggal, Ramdan malah menghilang. Pak Herman dan Bu Sarah menuduh Bu Marni menyembunyikan Ramdan. Mereka pun mencari Ramdan ke kontrakan Bu Marni hingga ditegur Haji Uus yang tidak terima kontrakannya diacak-acak Pak Herman yang emosi karena tak menemukan Ramdan di sana. Pak Herman juga memfitnah Ramdan telah membawa kabur uang penjualan batu bata sebesar 3 juta rupiah. Bu Marni tidak punya uang sebanyak itu karena dia hanya seorang janda yang hidupnya dibiayai oleh Ramdan. Pak Herman yang licik memberi tawaran jika Bu Marni tidak bisa membayarnya, harus diganti dengan kerja di rumahnya tanpa dibayar selama 1 bulan. Pak RT yang kasihan kemudian mengajak warga untuk patungan mengumpulkan iuran uang sebanyak 3 juta agar Bu Marni bisa terbebas tidak perlu kerja di rumah Pak Herman. Namun Pak Herman yang licik tetap meminta Bu Marni kerja di sana untuk menggantikan Ramdan. Miftah dan warga yang protes malah ditantang berkelahi oleh Pak Herman. Bu Marni yang tidak mau mereka berselisih gara-gara dia lebih memilih untuk mengikuti kemauan Pak Herman. Namun sayangnya Pak Herman senang bertindak sewenang-wenang. Bu Marni menangisi nasibnya yang malang. Bu Sarah yang kasihan kepada Bu Marni juga tidak bisa membantunya karena Pak Herman mengancam akan menceraikannya bila Bu Sarah berani-beraninya membantu Bu Marni. Bu Marni bingung mencari Ramdan kemana lagi. Bu Marni tidak menyadari jika sosok Rani muncul dengan wajah sedihnya di dekatnya. Nindi malam itu pulang kuliah setelah nongkrong dulu dengan Miftah dan teman-teman kampusnya. Hingga pulangnya pun agak larut malam. Ketika melewati sebuah pohon waru yang tak jauh dari rumah Bu Sarah, tiba-tiba Nindi melihat ada sebuah diari tergeletak tak jauh dari tempatnya berjalan. Nindi pun mengambilnya dan melihat isinya yang hanya berupa halaman-halaman kosong. Nindi yang juga sering menumpahkan perasaannya ke sebuah buku diari, memakai diari itu untuk menumpahkan perasaannya kepada Miftah. Ya, Nindi diam-diam memang menyukai sahabatnya itu, tapi tak pernah berani untuk terang-terangan menyatakan. Nindi takut Miftah hanya menganggapnya sebatas sahabat saja, tak lebih dari itu. Lagi pula Nindi tak mau nanti persahabatan mereka berdua menjadi rusak gara-gara cinta. Makanya Nindi lebih memilih untuk menyembunyikan rapat-rapat rahasia isi hatinya. Anehnya ketika Nindi ketiduran dan tiba-tiba muncul halaman-halaman yang seolah memunculkan huruf-huruf bertintakan darah. Esoknya Nindi merasa heran kenapa isi diarinya berubah. Dia ketakutan dan membuang diari itu. Sementara itu Pak Herman yang sedang mengecek stok batu bata. Namun sosok Rani muncul mengagetkannya hingga kepala Pak Herman luka terantuk tumpukan batu bata. Pak Herman pun lari ketakutan dan langsung menuju ke rumahnya. Pak Herman yang mata keranjang tertarik pada paras cantik Binunung dan menggodanya ketika Binunung sedang masak. Tapi kemudian ditolak mentah-mentah oleh Binunung. Pak Herman mengancam akan memecat Binunung dan menyebarkan berita bahwa Binunung senang menggodanya. Lalu Pak Herman memaksa Binunung agar mau menjadi selingkuhannya. Namun saat Pak Herman hendak memeluk Binunung, tiba-tiba dia bergidik ngeri saat melihat sosok Rani ada di belakang Binunung. Nyali Pak Herman semakin ciut saat sosok Rani memandangnya tajam penuh kebencian. Tak patah arang Pak Herman masih penasaran dengan Binunung, tak peduli meski sudah ditolak mentah-mentah. Malamnya Pak Herman mengendap-endap ke kamar Binunung. Pintunya tidak dikunci karena Binunung sedang sibuk menyetrika. Pak Herman kemudian nekat hendak mendekap Binunung dari belakang. Tapi kemudian kembali muncul sosok Rani. Sosok Rani mengangkat tangannya. Tiba-tiba saja sebuah batu bata melayang ke wajah dan tubuh Pak Herman. Pak Herman ketakutan dan kembali lari tunggang langgang. Ketika ditanya oleh Bu Sarah mengenai luka di kepalanya, Pak Herman mengatakan Binunung telah menggodanya dan dia berusaha menghindar dan terantuk batu bata di kepalanya. Bu Sarah merasa cemburu, lalu dia malah melabrak Binunung. Tapi kemudian dilerai oleh Bu Marni. Pak Herman balik memarahi Bu Marni. Miftah dan Nindi kebetulan lewat di dekat sana. Pak Herman hendak menampar Bu Marni tapi kemudian ditepis tangannya oleh Nindi. "Jangan kasar begitu Pak pada Bu Marni," tegur Nindi geram.
Tiba-tiba saja saat tangannya bersentuhan dengan Pak Herman, Nindi mendapat penglihatan seperti melihat ada sebuah tangan merobek-robek buku kecil mirip sebuah diari. Dan tiba-tiba sosok Rani muncul. "Tolong kamu temukan diariku, Nin," katanya dengan wajah sendu. Nindi pun jadi teringat dengan diari yang dia pernah temukan. Lalu Nindi pulang untuk mengambil diari tersebut karena hendak dia perlihatkan kepada Bu Sarah dan juga Miftah. Bu Sarah pun kaget karena melihat ada sobekan kertas diari di kasurnya. Disusul kemudian dengan sosok Rani muncul minta tolong sambil menangis. "Bu, tolong Rani, Bu," rintih sosok Rani. Darah Bu Rani terkesiap. "Rani, Rani anakku," ucapnya dengan suara bergetar. "Tolong Rani, Bu." Kembali sosok Rani mengulang perkataan yang sama. "Apa yang bisa ibu bantu, Nak?" jawab Bu Sarah sambil menahan rasa takut yang mulai menyergapnya. Betapa tidak, sosok Rani terlihat begitu menakutkan. Ada luka jeratan di lehernya dan wajahnya yang sepucat kapas makin terlihat seram ditambah lingkaran hitam yang ada di sekitar kedua bola matanya. "Tolong cari pembunuh Rani, Bu," saut sosok Rani. Lalu sosoknya tiba-tiba menghilang. Sosok tersebut seperti ditiup angin ketika suara azan berkumandang dari masjid di sekitar rumah Bu Sarah. Bu Sarah yang ketakutan malah pingsan di depan kamarnya. Esok harinya Bu Sarah menceritakan kejadian semalam kepada Pak Herman tentang curhatan Rani yang minta dicarikan pembunuhnya. Tapi Pak Herman bilang bahwa Bu Sarah hanya mengalami halusinasi. "Kamu jangan mengada-ada, Bu. Anakmu itu sudah tenang di alam sana. Jangan sampai kesedihanmu itu justru membuat arwah Rani jadi tidak tenang," kata Pak Herman. Namun Bu Sarah tidak mau begitu saja menerima pendapat Pak Herman. Bu Sarah merasa bahwa sosok Rani memang ingin memberitahu sesuatu. "Jangan bicara begitu, Pak. Aku ini ibu kandungnya Rani. Aku yakin sekali tadi malam memang arwah Rani yang datang menemuiku," ucap Bu Sarah yang merasa kesal karena tak dipercaya oleh Pak Herman. Pak Herman malah balik memarahi Bu Sarah. "Ya sudah, terserah kamu sajalah, aku pusing," seru Pak Herman seraya beranjak pergi meninggalkan Bu Sarah yang masih terpaku dengan lamunannya mengenai kejadian semalam. "Kenapa kamu seperti tak tenang, Nak? Apa yang sebenarnya terjadi pada kamu?" geluh Bu Sarah seraya mengambil foto Rani yang terpajang di ruang tamu dan kemudian memeluknya erat sambil menangis. Tak lama kemudian ada angin semilir berhembus. Entah dari mana, seolah-olah angin itu menghampiri Bu Sarah. Ternyata sosok Rani yang kembali muncul. Tapi kali ini sosok Rani sengaja membuat Bu Sarah agar tidak bisa melihat wujudnya. Sosok Rani kemudian memeluk Bu Sarah dari belakang seraya berbisik lirih di telinga Bu Sarah. "Jangan menangis, Bu. Aku akan makin sedih jika melihat ibu menangis seperti ini." Bu Sarah kaget. Bulu kuduknya pun langsung merinding. Hingga tanpa sadar, kedua tangannya yang sedang memeluk foto berfigura milik Rani tiba-tiba jatuh ke lantai dan pecah berhamburan. Bu Sarah kaget tersadar dan lalu berjalan ke dapur mengambil sapu. Kemudian dia membersihkan serpihan kaca yang berasal dari pecahan foto berfigura milik Rani itu. Pada saat yang sama, Miftah dan Nindi menemui Bu Sarah untuk menunjukkan diari milik mendiang Rani. Sosok Rani tiba-tiba muncul dan masuk ke tubuh Bu Marni. Dia menunjuk-nunjuk ke arah gudang. Nindi, Miftah dan Bu Sarah kaget. Ketika di gudang mereka menemukan Ramdan yang berada dalam kondisi sangat lemas. Bu Sarah menangis haru melihat diari milik Rani. Saat Nindi kembali memegang diari tersebut, anehnya muncul robekan-robekan kertas dari diari itu. Dan entah dari mana asalnya kemudian membentuk sebuah diari utuh. Hingga Nindi, Miftah dan Bu Sarah bisa membaca semua isinya. Dari situlah terkuak jika Pak Herman lah yang telah menggagahi dan menghamili Rani. Rani tidak berani bercerita pada siapapun termasuk kepada ibunya, karena Pak Herman mengancam akan membunuh Bu Sarah. Selama Rani dilecehkan oleh Pak Herman, dia hanya bisa mencurahkan semua isi hatinya lewat diari miliknya itu. Ramdan pun bersaksi telah disekap oleh Pak Herman di gudang miliknya. Mulutnya dilakban, kedua kakinya diikat gara-gara pernah memergoki Pak Herman yang kembali hendak menggagahi Rani. Ketika Pak Herman hendak memukul Ramdan dengan kursi, Rani coba menghalangi hingga mengenai dadanya. Rani pun jatuh terjengkang pingsan.
Ramdan mengancam akan melaporkan perbuatan Pak Herman pada Bu Sarah dan juga pada warga. Ketika hendak berlari keluar, Pak Herman kembali melempar kursi hingga mengenai kepala Ramdan, dan Ramdan pun pingsan. Pak Herman kemudian menyeret tubuhnya ke gudang dan menyekapnya selama berhari-hari. Rani pun kemudian siuman. Karena takut Rani mengadu pada Bu Sarah, Pak Herman mencengkeram bahu Rani dan membenturkan punggungnya ke tembok. Rani melawan, Pak Herman kembali membenturkan punggungnya. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ketika Rani sekarat, Pak Herman segera mengambil tali tambang dan menjerat leher Rani agar disangka Rani melakukan bunuh diri. Diari Rani pun dirobek-robek isinya dan diarinya hendak dibakar. Tapi kemudian terdengar suara Bu Sarah yang memanggilnya, hingga Pak Herman takut ketahuan dan kemudian melempar diari itu jauh-jauh. Bu Sarah sangat murka saat tahu Pak Herman lah pelakunya dan langsung minta cerai saat itu juga. Bu Sarah meminta maaf kepada Ramdan dan juga Bu Marni. Pak Herman sempat kabur ketika hendak ditangkap polisi, bahkan hendak menyandra Bu Sarah. Bu Sarah berhasil menginjak kakinya dan lepas. Pak Herman kemudian lari ke jalan, tapi kemudian malah bertemu dengan sosok Rani yang menghadangnya. Pak Herman hendak lari dari sosok Rani, tapi kemudian polisi memergokinya. Dan akhirnya Pak Herman pun menerima akibat dari seluruh perbuatannya.